Assalamualaikum. Halo, jumpa kembali dengan Dapur Mama Jani. Apa kabarnya teman-teman semua? Bunda-bunda yang cantik, teman-teman yang soleh dan solehah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan tidak kurang sesuatu apapun ya, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, kali ini Dapur Mama Jani kembali hadir. Kali ini akan membagikan resep spesial, yaitu resep dari negara Korea ya. Ini masakannya cukup viral, sedang digemari ya, yaitu Korean spicy dan honey chicken ya, atau ayam pedas Korea dan ayam madu Korea. Ya, ini ayam pedas Korea dan ayam madu Korea. Tentu saja ini ada dua varian, yang pedas dan yang tidak pedas ya. Yang pedasnya nanti spicy ya, ada saus pedasnya. Kemudian yang tidak pedasnya kita memakai saus madu. Nah, kalau memakan ayam chicken ya, ayam itu chicken juga ya. Ayam Korea ini, ayam pedas Korea ini dilengkapi dengan kimchi ya, dan acar ketimun. Kimchi ini adalah semacam asinan sayuran ya, untuk melengkapi makan ayam Korea ini. Nah, ini bahan-bahannya tentu saja ini ada ayam 1 kilo ya, ini ayamnya 1 kilo. Kemudian nanti ada bumbu marinasinya ya, ayamnya nanti dimarinasi ya. Ini ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, telur 1 butir. Kemudian nanti ini jahenya akan diparut ya, setengah sendok makan. Kemudian nanti ini kita kasih minyak wijen ya, ini minyak wijennya bikin sendiri, nanti linknya Mama Jani sertakan ya di deskripsi. Kemudian ini minyak wijennya sebanyak 2 sendok teh ya. Kemudian ada santan, ini santan cair ya, kita pakai santan instan saja. Ini nanti kita pakai 3 sendok makan. Kemudian ini ada bumbu kering ya, bumbu keringnya ini ada tepung terigu ya, tepung terigunya ini 80 gram ya, 80 gram. Kemudian tepung berasnya 2 sendok ya, 2 sendok makan. Kemudian nanti kita pakai jahe bubuk, kemudian soda kue, kemudian lada hitam bumbunya, kemudian bawang putih halus, dan ini tepung jagung ya, atau tepung maizena, ini untuk bahan keringnya. Nanti kita lumuri dengan bahan kering ya, daging ayamnya. Kemudian ini ya, untuk kimchi-nya ya. Ini yang sangat penting dalam hidangan ayam spicy Korea ini. Harus ada kimchi ya, asinan sayuran. Ini terdiri dari sawi putih. Ini sawi putihnya 1 buah ukuran sedang ya. Kemudian lobak. Ini sepotong lobaknya ini cukup besar, jadi kita pakai sepotong saja. Kemudian ini wortel 1 buah ukuran sedang. Kemudian buah pir. Ini buah pirnya kita pakai sepotong ya Bunda. Kemudian timun ini 3 buah. Timunnya saya pakai 3 buah atau secukupnya saja. Daun bawang 2 helai. Kemudian bawang putih ya 5 siung. Nah, ini nanti untuk saus Korea ya. Dan saus madunya kita pakai ini gochujang ya Bunda. Ini gochujang ya.
Nah, ini ada gochujang, ini adalah saus pedas ya, saus Korea. Saus pedas Korea ini bisa didapatkan di supermarket ya Bunda ya. Nih gochujang ya, atau saus sambal pedasnya Korea. Kemudian ada bon cabe ya, ini yang pedasnya ya. Bon cabe boleh dari merek apapun, dari Sasa, dari Kobe, atau dari apapun ya. Kemudian kita pakai kecap ikan ya. Nanti kita pakai secukupnya. Dan resepnya nanti saya tulis di deskripsi box ya. Bunda tinggal dilihat saja. Nanti saya tulis resep selengkapnya. Nah, ini ada kecap ikan. Saya pakai yang oyster ya, yang lumayan bagus ya. Kecap ikan, kemudian madu ya, madu boleh dari apa saja, merek apa saja madu. Kemudian kita pakai juga kecap asin ya, kecap asin. Kemudian ini saus tomat ya, saus tomat. Kemudian kita pakai gula palem juga ya, palm sugar ya, gula palem. Kemudian kita pakai juga ini cuka apel ya, cuka apel. Tetapi kalau Bunda, teman-teman semua tidak mempunyai cuka apel, bisa diganti dengan cuka biasa ya. Ini cuka biasa bisa diganti kalau tidak ada. Pertama-tama kita buat dulu kimchinya ya. Nah, ini sawinya. Ini sudah dicuci Bunda ya. Kita potong-potong dulu. Ya. Kita potong kecil-kecil ya. Ini membuat kimchi ini perlu proses ya. Perlu proses. Jadi membuat ayam spicy Korean ini ya, atau ayam pedas Korea ini prosesnya lumayan ya Bunda. 2 hari proses, tapi tidak apa-apa ya. Sekali-kali kita masak istimewa, meluangkan waktu ya, selagi ada waktu untuk membuat makanan yang sedang digemari ya. Ini para penggemar drama Korea pasti sedikit mengetahui ya makanan-makanan Korea. Nah, ini kita coba sekarang ya, masakan Korea. Ini kita iris. Nah, ini sawinya sudah dipotong-potong. Selanjutnya kita kasih garam ya. Kita kasih garam 1 sendok makan atau 2 sendok makan ya. Tidak apa-apa karena nanti kita bilas ya. Kemudian kita aduk. Nah, ini sudah tercampur garamnya ya. Selanjutnya kita pindahkan ke dalam wadah yang kedap ya, yang kedap udara seperti Tupperware ya. Nah, ini kita tuang ke sini. Nah, selanjutnya kita tutup ya ini. Dan ini dibiarkan selama 8 jam ya Bunda, atau semalaman bisa ya. 8 jam atau semalaman. Ini sampai nanti sawinya lemas ya. Nah, ini sawinya sudah dimarinasi selama 8 jam ya teman-teman. Ini akan saya buka.
Nah, ini penampakannya ya. Seperti ini, sudah lemes ya. Ini sudah lemes, asalnya penuh ya. Nah, ini airnya akan dibuang. Airnya akan dibuang. Nah, ini karena dimarinasi dengan garam, nah ini jadi berair. Karena airnya kita buang. Selanjutnya kita bilas ya. Selanjutnya kita bilas. Sambil diremas-remas. Ini diperas ya Bunda ya. Nah, seperti ini diperas ya. Nah, ini udah lemes ya. Ini sawinya sudah dibilas ya Bunda. Sudah dibilas selama 3 kali ya, sebanyak 3 kali. Jadi untuk menghilangkan asin-asinnya dari garam ya yang tadi dimarinasi. Jadi dibilas sampai 3 kali. Selanjutnya akan kita blender bawang putih. Ini bawang putih 5 siung kita masukkan. Dihaluskan ya. Saya akan memakai blender saja. Kemudian setengah buah pir yang tadi ya. Jadi buah pirnya setengah, ini sudah saya potong-potong ya. Kita blender saja. Halus ya. Nah, seperti ini ya. Kita tuang ya bawang putih dan buah pirnya ke sawi. Selanjutnya kita tambahkan bon cabai 1 sendok makan. Ini bon cabainya yang ori ya, yang pedas. Nah, ini cukup 1 sendok makan saja. Nah, segini kita taburkan di atasnya. Kemudian saya pakai kecap ikan ya, kecap ikannya masuk. Ini sebanyak 2 sendok makan ya. 2 sendok makan. Nah, mau dibuka dulu. Ini sedikit ya. Ini 1 sendok. Kemudian saya tambahkan lagi 1 sendok lagi. Ini keluarnya kecil ya.
Nah, ini 2 sendok ya. 2 sendok makan. Kemudian saya kasih madu ya. Madunya sama 2 sendok. Madunya bebas ya Bunda, mau merek apapun. Dan bumbu yang terakhir adalah gochujang ya. Gochujang ini adalah saus pedasnya Korea ya, atau saus sambal Korea. Nah, seperti ini ya. Ini baru saya buka, kebetulan masih baru ini ya. Kita ambil 2,5 sendok makan. Nah, saya ambil sendok baru lagi sebanyak 2,5 sendok makan. Ini 1, 2, 2,5 ya. Diaduk ya Bunda. Selera pedas ini. Nah, kemudian kita masukkan lobaknya ya, ini lobak yang sudah dipotong-potong tipis. Kemudian wortelnya sama dipotong tipis juga. Kemudian ini daun bawang, jadi kita ambil daun yang hijaunya saja ya, daun bawangnya, yang putihnya jangan diambil. Selanjutnya kita aduk kembali ini sampai tercampur rata. Diaduk ya sampai betul-betul tercampur rata. Bumbunya biar tercampur, kita aduk. Nah, setelah tercampur dengan rata, selanjutnya kita tutup ya. Kita tutup dan ini difermentasi selama 2 hari ya. Dan disimpan di suhu ruang ya Bunda. Jangan ditaruh di kulkas ya, tetapi di suhu ruang. Ini nanti terfermentasi ya, dan harus sedikit ada busanya ya, sampai berbusa, itu tandanya kimchinya sudah jadi. Jadi kita tutup ini selama 2 hari. Nah, sekarang kita lanjutkan Bunda untuk memarinasi ayamnya ya. Ini kimchinya baru berusia 1 hari ya, belum boleh dibuka. Ini masih 1 hari lagi, dan harus selalu ingat ini disimpan di suhu ruang ya, di dalam wadah kedap udara seperti ini ya, misalnya Tupperware atau apa ya. Kemudian tidak boleh disimpan di kulkas ya, jadi di suhu ruang. Nah, sekarang kita akan memarinasi ayamnya ya. Ini dia bumbunya. Setengah sendok makan ini jahe parut ya. Kemudian 3 sendok makan ini santan. Saya pakai santan instan saja ya. Kemudian tepung maizena ya, ini sebanyak 3 sendok makan. Minyak wijennya 2 sendok teh. Kemudian ini bawang putih ya, garlic, bawang putih bubuk. Ini yang halus sebanyak
1 sendok teh. Kemudian di sini juga ada merica ya, 1/4 sendok teh. Ini kaldu jamur saya pakai ya, kaldu jamurnya ini 1/2 sendok teh. Tapi kalau tidak punya kaldu jamur bisa diganti dengan Royco atau Masako kaldu ayam biasa juga bisa ya Bunda. Kemudian garamnya 1 sendok teh. Kemudian gula pasir 1/2 sendok teh. Dan ini telur ya, telurnya 1 butir. Nah sekarang bahan-bahan ini akan saya campurkan ya, semuanya ke dalam ayamnya ya. Jahenya kita masukkan saja, jahe, bawang putih, kemudian garam dan gula pasir masuk ya. Merica halus dan kaldu jamur. Kemudian minyak wijennya. Di dapur Mama Jani ada ya resep cara membuat minyak wijen maupun bawang putih halus Bunda, tinggal dibuka saja ya. Di deskripsi linknya disertakan ya. Kemudian ini tepung maizena semuanya masuk ya. Kemudian santannya juga, ini santannya kental ya. Saya pakai santan yang instan, yang sasetan, yang 65 ml, tapi masih sisa ya, karena ini cuma diambil 3 sendok makan. Terusnya telurnya ini mau dimasukkan, akan saya kocok lepas dulu. Kocok lepas dulu ya, biar mudah tercampur. Masukkan deh ke sini, kita aduk ya, semuanya aduk sampai tercampur rata. Kita aduk ya sampai tercampur Bunda. Nah ini selanjutnya ayamnya dimarinasi dan dibiarkan selama semalaman ya. Kita masukkan nanti ke dalam kulkas. Besok baru kita proses ya, spicy Korean chickennya dan spicy Korean madunya. Nah ini kita diamkan semalaman biar meresap ya. Nah ini kimchinya sudah jadi, sudah 2 hari difermentasi ya teman-teman. Kita lihat. Nah ini sudah siap dikonsumsi ya. Nah ini terdiri dari lobak, sawi putih dan wortel ya. Nah ini sudah bisa dimasukin kulkas ya Bunda. Dan ini tahan berbulan-bulan ya. Ini sudah jadi, tinggal dikonsumsi. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan membuat acar ketimun ya. Ini acar ketimun. Nah ini sudah dikupas ya, dipotong biji-bijinya. Nah ini mudah saja kita campurkan. Ini garam 1/4 sendok teh.
kemudian gula pasir 1 sendok teh, kemudian cukanya ini 1 sendok teh, air mateng saja ya, air dingin, air mateng. Nah, ini sedikit saja untuk mencampurkan karena nanti juga ini akan berair ya. Nah, sedikit saja segini. Ini tidak perlu memakai bawang merah ataupun cabai rawit ya. Kita polos saja ini acarnya. Dan ini akan saya masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu biar meresap ya. Cukanya biar masuk ya, meresap ke dalam timunnya. Ini akan saya simpan setengah jam atau sampai 1 jam ya di dalam kulkas. Dan ini ayamnya sudah dimarinasi semalaman ya dan disimpan di dalam kulkas. Sudah meresap bumbunya. Dan sekarang akan digulingkan ke dalam tepung kering ya. Ini nanti kita goreng. Nah, ini bahan untuk tepung keringnya. Tepung jagung ya atau tepung maizena 120 gram, ini 150 gram ya. Jadi kita kurangi saja karena kita perlu 120 gram tepung maizenanya atau tepung jagungnya. Kemudian tepung terigunya ini 80 gram. Tepung berasnya ini 2 sendok makan. Kemudian nanti dicampur dengan baking soda ini 1 sendok teh. Dan bumbunya ini jahe bubuk ya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian bawang putih bubuk ini 1 sendok teh. Lada hitam 1 sendok teh. Dan garam 1 sendok teh. Ini bawang putih bubuk dan jahe bubuknya ada di video dapur Mama Jani ya Bunda. Tinggal dibuka saja linknya di deskripsi ya. Tuang tepung jagungnya ya. Ini sebanyak 120 gram ke dalam wadah. Kemudian terigunya juga dimasukkan. Tepung beras sama. Kemudian baking sodanya. Baking soda itu soda kue juga ya. Sama saja. Nah, ini kita campur dulu. Nah, kemudian bumbunya masukkan semua, garam, lada hitam, bawang putih bubuk, dan jahe bubuknya ya. Semuanya masuk. Kita aduk. Nah, ini sudah tercampur. Sekarang ayam yang sudah dimarinasi semalaman ini kita tuang saja ke sini ya, semuanya saja. Tidak satu-satu. Nah, semuanya saja ya. Biar kebagian tepungnya. Sudah meresap banget ya Bunda. Dengan aneka bumbu. Sayang ini bumbunya. Nah, sekarang kita aduk ya. Ini sudah terlumuri ya, sudah dilumuri ayamnya, sudah terlumuri dengan tepung, dengan racikan tepung. Ini siap untuk digoreng ya Bunda ya. Nah, sekarang kita goreng ya dalam
minyak yang panas dan cukup banyak ya minyaknya biar terendam. Ini ayamnya kita goreng. Apinya sedang saja ya Bunda, jangan api besar. Nah, sudah segini dulu ya. Nah, ini kita pakai api sedang ya Bunda ya, biar matang merata. Nah, jangan diaduk-aduk dulu ya, sampai kuat untuk dibalik. Nah, sekarang dibalik ya Bunda ya. Nah, kita balik biar matangnya merata. Jadi apinya ya jangan besar-besar, kita pakai api sedang saja. Wanginya wangi banget Bunda. Ayamnya sudah matang Bunda, ini sudah kekuningan ya, kita angkat saja. Nah, ini ada remahnya, bubuknya, kita angkat, dibersihkan dulu ya Bunda remah-remahnya. Nah, ini masih ada ya, sedikit lagi akan saya goreng. Ini sisanya ya. Goreng matang ya. Ini lumayan agak lama ya biar matang merata. Sekarang kita bikin saus Koreanya ya teman-teman. Tapi terlebih dahulu akan saya bikin saus madunya dulu ya, yang tidak pedas ya. Jadi tidak yang spicy dulu, tapi saus madu dulu. Nah, ini panaskan penggorengan. Kemudian goreng 1 sendok bawang putih bubuk ya. Nah, ini bawang putih bubuknya. Kita tumis. Kita goreng dulu. Apinya jangan terlalu besar. Kemudian masukkan ini kecap asinnya ya, 2 sendok makan, minyak wijen 2 sendok makan,
Kemudian gula palemnya ini 2 sendok makan sama kemudian madu ya. Ini madunya 4 sendok makan Bunda. Nah, ini diberi air ya, sedikit. Nah, ini saus madunya ya. Diaduk seperti ini. Kemudian masukkan ayamnya ya, sebagian ya ayamnya, karena sebagian lagi akan kita beri saus pedas ya, saus pedas Korea. Ini diaduk. Ini saus madunya sudah tercampur ya, kita matikan apinya. Kemudian kita tuangkan ya ke piring saji Bunda. Nah, seperti ini. Ini saus madunya kita siramkan ya ke atasnya. Kemudian atasnya kita beri wijen ini ya, biji wijen Bunda, ditaburi biji wijen. Ya, jangan lupa ya Bunda yang belum subscribe dulu ya, tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan resep dari dapur Mama Jani. Nah, kemudian terakhir, sentuhan terakhir ini ada ditaburi dengan daun bawang ya, daun bawang yang hijaunya saja ya Bunda. Nah, ini ditaburi dengan daun bawang. Nah, selesai satu macam. Nah, sekarang kita bikin yang saus pedas Koreanya. Nah, ini bahan-bahan untuk saus pedas Koreanya Bunda, terdiri dari 2 bawang putih ya, ini sudah dicincang halus, 2 siung bawang putih dicincang halus. Kemudian ini cuka apel 1 sendok makan. Tapi kalau tidak ada cuka apel bisa diganti ya Bunda dengan cuka biasa. Kemudian ini tetap pakai madu ya. Ini madunya 4 sendok makan. Madunya ini sebanyak 3 sendok, maaf Bunda. Ini madunya sebanyak 3 sendok makan. Kemudian ini ada saus tomat ya, ini saus tomat botolan. Ini saya pakai 5 sendok makan ya. Nah, ini saus pedas khas saus pedas Korea ya. Ini sebanyak 4 sendok makan ya. Gochujang ya yang ini ya. Nah, ini gochujang saus sambal Korea ya. Ini sebanyak 4 sendok makan. Nah, ini sekarang akan saya tumis dulu ya bahan-bahannya. Nah, sekarang kita tumis dulu bawang putihnya dengan 1 sendok minyak ya Bunda. Jangan banyak-banyak minyaknya. Kita tumis dulu.
sampai harum ya, tentunya sampai bawang putihnya wangi. Kemudian masukkan saus tomatnya. Saus tomat. Kemudian saus pedas Koreanya, gochujangnya. Kemudian cuka apel dan madu ya. Madunya 3 sendok ya Bunda, 3 sendok makan. Kemudian kita kasih air ya. Nah ini Bunda saus pedasnya. Jika kurang kental bisa ditambahkan air yang dicampur dengan maizena ya. Tapi ini rasanya cukup kental ya. Nah ini saya larutkan sedikit dengan tepung maizena biar kental ya, setengah sendok makan tepung maizenanya. Nah ini sudah kental, kita angkat saja. Nah sekarang kita siramkan saus pedas Koreanya ke ayamnya ya Bunda, karena ini wajannya kecil yang untuk saus. Kita pindahkan ke sini ke wajan yang lebih besar. Kemudian kita campur, ini apinya saya matikan, saya nyalakan kembali. Nah, kita aduk. Kita aduk ya sampai tercampur rata. Sampai semua ayam terbalut dengan saus sambal Koreanya. Nah, ini dia. Kental ya. Jadi bila kurang kental Bunda bikin saus sambal Koreanya, bisa ditambahkan dengan tepung maizena dicampur air ya sedikit. Nah ini ya sudah cukup, kita matikan saja. Nah ini sudah jadi ya ayam spicy Koreanya. Nah sebagai sentuhan terakhir kita taburi dengan wijen. Dengan wijen ya Bunda, dengan biji wijen secukupnya saja. Kemudian diberi bawang daun ya, atau daun bawang secukupnya saja. Nah seperti ini ya. Nah sudah jadi semuanya teman-teman. Ini dia Korean Spicy and Honey Chicken atau ayam pedas Korea dan ayam madu Korea dengan kimchi ya. Dengan kimchi, ini kimchinya sudah jadi.
dan acarnya. Jadi ini dinikmati bersama-sama ya. Jadi mau pilih yang tidak pedas, ini yang ayam Korea madunya dinikmati dengan kimchi ya, ini semacam asinan sayur dan dengan acar timun. Tapi boleh juga memakai nasi loh, karena orang Indonesia kan tidak pernah lepas dari nasi, betul gak Bunda? Kemudian ini ya ayam pedas Koreanya, sama bisa dinikmati dengan kimchi dan ini acar ya, acar timun. Nah ini kimchinya bisa masuk ya, bisa disimpan berbulan-bulan, tahan di dalam kulkas. Nanti bisa dimakan sebagai pelengkap, misalnya mie kuah, mie rebus ya, atau ramen, tom yum. Nah bisa juga dicampur dengan ini ya, dihidangkan, disertakan ya kimchi itu memberikan rasa segar ya Bunda. Nah ini dia ya, semuanya sudah selesai. Memang ini memerlukan proses ya, prosesnya 2 hari ya Bunda, dari mulai pembuatan kimchi, karena itu harus 2 hari ya difermentasi, kemudian memarinasi ayamnya harus semalaman. Jadi alhamdulillah sudah selesai masakan Korea kita. Tinggal bunda-bunda dengan putra-putrinya nonton drakor deh sambil mencicipi masakan Korea. Oh ya, terima kasih sudah menyaksikan video dari dapur Mama Jani sampai habis. Dan jangan lupa loh like-nya, share dan komen ya bagi yang sudah bergabung dan sudah subscribe. Bagi yang belum, ditunggu subscribe-nya ya. Dan nantikan video berikutnya dari dapur Mama Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.